Oke, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Om Lubis. Kali ini teman-teman kita akan mengerjakan perbaikan sebuah genset teman-teman, atau kita lakukan servis. Ini termasuk servis yang kalau kita bilang masih tergolong ringan, tapi sebetulnya cukup rumit teman-teman. Jadi genset ini historinya dia sudah lama tidak digunakan ataupun tersimpan di dalam gudang teman-teman. Ini genset yang tidak kita ketahui riwayat kerusakannya. Kemudian dia tersimpan di dalam gudang itu sudah lebih dari 10 tahun. Nah, apakah kita akan bisa memperbaikinya teman-teman? Kita akan lihat nanti sama-sama apakah kita berhasil memperbaikinya. Yang jelas genset ini kita tidak ketahui apa penyebab kerusakannya. Nanti akan kita lihat bersama-sama teman-teman ketika kita melakukan pembongkarannya. Oke, ikutin terus teman-teman bagaimana proses untuk perbaikan genset ini. Nah teman-teman, apa saja peralatan yang akan kita perlukan untuk perbaikan ini? Tentunya salah satunya adalah kunci-kunci pas teman-teman. Kita siapkan dari ukuran 8 sampai yang besar, ukuran 22. Kemudian juga kita gunakan multitester karena kemungkinan ada untuk kerusakan piranti elektronik ya teman-teman. Kemudian juga kita gunakan obeng plus dan minus, kemudian juga mungkin cutter dan petang potong teman-teman. Nah, itu kita siapkan saja. Kemudian juga bisa menggunakan peralatan tambahan yaitu obeng listrik untuk mempercepat pekerjaan. Di sini Om Lubis juga menyiapkan part-part yang sering kali rusak di bagian kelistrikan genset teman-teman, yaitu ada yang namanya CDI magneto atau sering disebut juga spool magneto dengan kodenya ET950. Ini biasanya untuk 2 tak yang 1000 watt teman-teman, itu 2 tak yang tergolong kecil lah. Itu menggunakan spool ataupun CDI magneto ET950. Nah, untuk beberapa jenis genset itu ada yang menggunakan magneto dan CDI yang terpisah teman-teman. Untuk yang kita perbaiki ini itu tidak menggunakan CDI terpisah. Kemudian kita juga menyiapkan busi baru teman-teman, karena riwayat dari genset ini cukup lama kerusakannya dan tidak pernah diperbaiki. Kita siapkan saja busi baru. Ini menggunakan busi yang digunakan oleh kendaraan roda 4 teman-teman, karena secara ukurannya dia busi ukuran besar. Ini busi mobil yang digunakan untuk kijang, karimun ataupun carry. Oke, itu saja dulu untuk persiapan kita. Nantinya akan kita lihat apakah kita berhasil teman-teman memperbaiki gensetnya apa enggak. Nah, ikutin terus. Setelah kita buka keempat baut dari tangki ini, kita akan periksa satu-satu teman-teman kondisi daripada part-part dari genset ini. Nah, yang pertama kita harus juga perhatiin teman-teman, yang kita harus periksa yaitu selang daripada bahan bakar ini. Jika dirasa kaku dan sudah tidak lagi elastis ataupun sudah terjadi beberapa yang sobek, sebaiknya diganti teman-teman. Sekalian kita periksa satu-satu. Nah, inilah kondisi daripada genset yang udah kita lihat teman-teman. Ini kelihatan di sini bahwa kabel-kabelnya sudah putus teman-teman. Ini kalau lama disimpan di gudang, ini yang sering terjadi teman-teman. Beberapa part ataupun kabel itu digigit oleh tikus ataupun dimakan tikus sehingga memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam. Nah, ini akan sangat merepotkan kita. Yang berikutnya kita periksa teman-teman itu adalah bagian skun-skun daripada elektroniknya ini teman-teman. Nah, kaki-kaki skun ini harus kita periksa sampai di bagian pangkal-pangkalnya ini teman-teman, di bagian pangkal skun. Nah, ini kalau teman-teman lihat di pangkal ini kita periksa, sebetulnya dia secara fisik masih ada, tapi di sini sering terjadi keropos teman-teman ataupun karena korosi. Itu kita periksa semua. Nah, ini di bagian daripada coil busi ini putus semua teman-teman kabelnya. Nah, itu kita pastikan berarti listrik yang bersumber dari magnetonya ini itu sudah putus semua, termasuk di kontak on off nya ini teman-teman, di saklarnya ini itu juga diputus. Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, deketin. Nah, di bagian sini teman-teman ada 4 kabelnya, ada 4 kabel yang bersumber dari CDI magneto ataupun coil spool magneto teman-teman, itu sudah putus di pangkal ini. Ini akan sangat sulit teman-teman melakukan penyambungannya.
Yang berikutnya teman-teman, kita periksa juga kondisi businya. Ini busi ini nanti kita buka teman-teman, karena sudah lama tidak digunakan, kemungkinan berkarat, berkerak segala macam. Oke, ikutin terus teman-teman, kita akan buka part ini satu-satu dan kita coba melakukan penggantian. Oke. Kemudian di bagian starternya ini akan kita lepas teman-teman untuk melihat kondisi daripada spool magnetonya. Untuk genset-genset yang merek-merek Cina 1000 watt ini teman-teman, itu biasanya hampir mirip walaupun mereknya macam-macam gitu. Sebetulnya hampir sama teman-teman part-partnya. Oke, ada 4 baut di sini. Di bagian starternya nih kita buka. Kita belum sampai kepada ini teman-teman, kita akan buka juga di bagian ini. Kita belum sampai di spool. Kita buka dengan kunci 14. Ini biasanya kita tahan di sini teman-teman, kita tahan di sini ini menggunakan si apa nih, pakai besi ataupun pakai obeng 14. Tidak terlalu keras. Ini agak sulit dibuka teman-teman, biasanya kita akan congkel-congkel sedikit dengan obeng minus di pinggir-pinggirnya teman-teman, tapi itu secara melingkar. Nah, di sini teman-teman akan lihat bagian spool magneto teman-teman, ataupun sering juga disebut CDI magneto ini. Ini dia, ini yang kemungkinan juga sering rusak teman-teman. Ini sering rusak di genset. Baut 8 panjang teman-teman. Oke, ini udah dapat. Nah, ini teman-teman kondisi daripada spool ini yang digigit oleh tikus. Rata teman-teman, itu rata. Bagaimana kabel-kabelnya habis sampai ke pangkal-pangkalnya. Dan kalau kita lihat dari sinilah sumber arus untuk ke busi teman-teman. Biasanya dengan kondisi listrik yang tidak dialirkan kepada busi ataupun busi seperti tidak ada apinya, itu biasanya juga bersumber dari sini teman-teman, karena ini sumber awalnya. Nah, kalau kita lihat kondisi daripada magneto ini sendiri teman-teman, itu sudah terlihat seperti gosong teman-teman. Ini sudah meleleh di sini dan tembus sampai part dalamnya kelihatan. Kemungkinan ini gosong teman-teman. Salah satu busi tidak menyala di bagian genset ataupun mesin 2 tak yang lainnya, itu dari sini sumbernya teman-teman. Kemudian juga dari kabel, kemudian juga dari skun-skun. Terkadang ininya benar teman-teman, kemudian koilnya ini juga benar gitu, kabel businya benar, kemudian businya sendiri udah benar dan nggak ada masalah, tapi tetap genset ini tidak mau menyala teman-teman. Itu akan kita rasakan bagaimana puyengnya atau pusingnya mencari apa sumber permasalahannya. Nah, itu kadang-kadang hanya hal-hal kecil teman-teman. Kadang-kadang saklar daripada on off nya ini yang rusak, atau memang di pangkal skun yang terjadi kropos. Nah, itu semua akan kita periksa teman-teman. Ini udah ada di Om Lubis teman-teman penggantinya. Pastikan tipenya sama, kemudian warna kabelnya itu sama. Mungkin ada beberapa yang berbeda warnanya teman-teman. Itu untuk yang 2 ini aja tuh. Warna hijau ini kadang-kadang ada yang warna merah gitu. Itu abu-abu ini juga ada warna yang lain. Cuman untuk hitam ini selalu ada sepasang teman-teman. Oke, kita akan pasang saja. Akan rakit lagi. Oke, udah kuat, kita akan pasang ini. Di sini ikutin itu teman-teman, ikutin daripada alur daripada ini, karena di sini ada pembatasnya atau penguncinya.
pastikan lancar, tidak ada yang bergesek dengan kabel spool tadi. Oke, selesai di situ. Kemudian untuk kabel yang hijau teman-teman, itu positif, kita pasang di positifnya coil teman-teman. Itu biasa berwarna biru, dan di sini ada hitam biru. Kita pasang ke sini warna hijau ini. Kemudian yang satu lagi warna hitam dengan skun yang besar teman-teman. Ini biasanya di bagian coil dengan saklar itu berbeda ukuran skunnya. Ini ukuran skunnya besar teman-teman, sehingga yang hitam ini antara saklar dengan yang coil itu tidak akan tertukar teman-teman, karena ukuran skunnya berbeda, yang satu besar satu kecil. Oke, kemudian kita pasangkan kembali posisi coil ini. Kemudian kabel yang dua abu-abu dan hitam ini kita bagian saklar teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian saklar ini kita hubungkan. Kalau saklar ini terbalik nggak apa-apa teman-teman. Bagian yang abu hitam atas bawahnya nggak masalah. Oke, sudah terpasang teman-teman ke saklar untuk on off engine. Kemudian kita pasang busi yang baru teman-teman. Nah di sini untuk genset 1000 watt yang 2 taknya teman-teman, itu di sini ada seri businya itu adalah F6TC. Nah, kita akan ganti teman-teman, nggak ada mereknya, ini masih bawaannya teman-teman, nggak ada mereknya. Kita ganti dengan yang baru. Oh sebelumnya bisa kita uji teman-teman, bisa kita uji untuk pengapiannya, apakah muncul percikan api di businya apa tidak. Oke, kita coba. Nah itu terlihat teman-teman percikan apinya di busi ini teman-teman, terdengar dari suaranya itu yang ada percikannya. Ini sangat sulit dilihat kalau kondisi terang teman-teman. Oke, businya sudah menghasilkan api, berarti pas pemasangan kita. Selanjutnya kita tinggal pasang busi saja. Oke, kemudian kita pasang kembali tangki bahan bakar teman-teman. Kita pasangkan kembali tangki bahan bakar. Kemudian akan kita coba nyalakan teman-teman. Kita akan coba nyalakan genset ini.
mudah-mudahan berhasil. Oke, kita coba. Oke teman-teman, tadi begitu kita coba nyalakan ternyata gagal teman-teman. Itu ternyata Om Lubis baru ini ngeh tuh teman-teman, bahwa ternyata genset itu kalau udah terlalu lama, mesin apapun teman-teman, baik mesin potong rumput, mesin genset ataupun mesin gilingan cabe, itu kalau udah sampai bertahun-tahun nggak digunakan, udah pasti di bagian karburatornya itu akan ada sumbatan teman-teman, karena pengaruh daripada bahan bakar campur tadi, juga sisa oli banyak dan juga kotoran dari yang bersumber dari debu teman-teman. Nah itu teman-teman, Om Lubis sudah bongkar kondisi karburatornya ini. Lihat teman-teman, itu akan kelihatan sekali bagaimana kotornya dan berkaratnya karbu ini. Bahkan ini ditiup teman-teman, ditiup dengan kita coba pakai mulut di bagian pompa minyaknya ini teman-teman, itu enggak tembus teman-teman, itu sama sekali nggak bisa nembus udara. Nah itu ini udah sangat kotor sekali, itu kita akan langsung bersihkan saja. Mudah-mudahan setelah ini akan bisa langsung nyala teman-teman. Oke, langsung saja. Memang proses pembongkarannya tidak sempat Om Lubis videokan. Kita bongkar karbunya, lepas dulu untuk pelampung. Kita masukkan ke dalam. Ini udah ada bensin di sini teman-teman. Kita masukkan ke dalam bensin ini atau pertalite, pertamax teman-teman. Kita masukkan itu. Kemudian ini jarumnya. Ini jarum daripada bahan bakar. Ini kita coba tiup teman-teman nih, sini. Nah ini tembus, udah tembus dia, udaranya udah tembus. Kita akan buka ini teman-teman. Ya bisa. Ini tersumbat nih teman-teman, ini kesumbat ini. Ini sudah kita bisa buka. Kemudian untuk setelan anginnya kita buka juga, baru kita cuci teman-teman. Gunakan kuas teman-teman, gunakan kuas. Kalau ada kompresor angin, kita gunakan kompresor angin teman-teman untuk di bagian lubang-lubangnya ini. Oke teman-teman, kita akan coba pasang lagi karbu yang sudah kita bersihin teman-teman. Mudah-mudahan kali ini ada hasil yang bisa kita peroleh dari pembersihan karbu ini, karena menurut Om Lubis pembersihan karbu ini termasuk yang total teman-teman, karena semua part itu dibuka dan dilihat lagi sumbatan-sumbatannya, karena ini memang sudah terlalu lama nggak dioperasikan teman-teman. Oke, untuk karbu ini agak sedikit unik teman-teman di genset ini, karena pemasangan karbu itu langsung dengan si bagian kontrol di kontrol panel yang plastik ini teman-teman, jadi agak sedikit menyulitkan dia. Oke teman-teman, saatnya kita coba lagi teman-teman. Setelah tadi tidak berhasil sebelum karburatornya kita bersihin, ini udah kita bersihin karburatornya, kita akan coba teman-teman.
Oke teman-teman, itulah secara singkat teman-teman. Sebenarnya rumit teman-teman, rumit untuk mencari di mana persoalan daripada genset yang sudah lama tersimpan dalam kondisi rusak. Nah itu perlu ke ini kita teman-teman, untuk kejelian kita melihat mana-mana aja yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Nah itu tadi langkah pertama teman-teman, kita juga udah coba bongkar di bagian kelistrikan, ternyata di situ banyak yang kabelnya putus. Kemudian setelah itu kita selesaikan dan ganti busi, ternyata kalau mesin lama itu kita juga tahu teman-teman, yang namanya karburator itu pasti menumpuk kotoran di situ. Nah pada saat membersihkan karburator teman-teman, itu Om Lubis juga menemukan masalah di situ, terutama penyumbatan yang terjadi di main jet ataupun pilot jet, dan kemudian juga penyumbatan pada jarum yang ada di pelampung karbu teman-teman. Itu karbu si jarumnya itu tuh di ruang untuk jarum itu teman-teman, itu karatnya luar biasa. Nah itu agak sedikit sulit di bagian situ, karena biasanya antara udara yang bisa lewat ataupun nantinya bahan bakar itu semuanya banyak yang tersumbat. Nah di situ agak sedikit lebih teliti untuk melihat penyumbatannya. Oke, itu saja tips singkat dari Om Lubis teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel ini. Terima kasih, wassalam.